Chapter 31. Peristiwa tak terduga. Sesuatu yang tak terduga terjadi pada Lynx. Tiba-tiba Lynx merasakan tubuh yang berat dan lembut melingkari dirinya, mencegah segala perlawanan. Tubuh itu semakin mengencang, dan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh Lynx. Secara naluriah, Lynx merasakan bahaya dan menyadari bahwa ia menghadapi kematian. Ia mencoba berjuang, tetapi tubuhnya menjadi tidak bergerak dan tidak responsif. Tekanan semakin meningkat, menyebabkan angina, rasa sakit, dan kesulitan bernafas. Kepala Lynx menjadi semakin berat, dan kantuk menguasai dirinya, hingga akhirnya ia menyerah dan menutup matanya. Sementara itu, Baichuan yang bertanggung jawab atas kematian Lynx hanya bisa merasakan berlalunya waktu dan perlawanan Lynx yang semakin melemah. Akhirnya, Lynx mengembuskan nafas terakhir di bawah cengkraman dan racun Baichuan. Saat Baichuan melepaskan tubuh yang tak bernyawa, ia terkejut melihat bentuk Lynx yang terdistorsi. Menyadari kekuatan kemampuan cengkramannya, kesadaran ini membuatnya merasa lebih kuat dan lebih berkuasa daripada sebelumnya. Setelah itu, Baichuan menikmati memakan potongan daging dan darah dalam jumlah besar, menikmati rasa dan aroma darah di angin dingin. Namun, ia menyadari bahwa ia kekurangan sesuatu yang penting, gigi. Baichuan memutuskan bahwa dalam evolusinya berikutnya, ia akan memberikan dirinya gigi tajam untuk meningkatkan kemampuan berburunya. Ia membayangkan menggunakan taringnya untuk menyuntikkan racun ke mangsa, membuat serangannya menjadi lebih mematikan. Saat Baichuan terus makan, ia merenungkan kekuatan baru yang dimilikinya dan fakta bahwa ia dengan mudah membunuh makhluk yang tangguh seperti Lynx. Ia menyadari bahwa ia semakin kuat setiap hari. Setelah puas, ia meninggalkan sisa-sisa kaki belakang dan organ dalam. Tidak sanggup memakannya karena psikologi manusianya dan rasa jijik terhadap kotoran hewan. Saat Baichuan pergi, makhluk berburu besar dengan bulu kuning, garis hitam, dan perut putih mendekat dan mulai memakan sisa-sisa makanan. Dalam beberapa hari berikutnya, Baichuan menikmati kehidupan yang relatif tenang, beradaptasi dengan iklim musim dingin, dan menemukan makanan dengan lebih mudah. Ia menemukan mangsa yang lebih besar seperti rusa bibir putih, dan rusa roe yang menjadi sumber makanan yang melimpah. Dengan memanfaatkan tubuh yang semakin besar, kemampuan menyelinap, cengkraman, dan racunnya, ia dengan diam-diam menghilangkan mangsanya. Namun, Baichuan memperhatikan adanya makhluk kecil yang mengikutinya sejak insiden dengan sisa-sisa makanan hewan. Meskipun mereka saling mengamati dari kejauhan, tidak ada yang melakukan gerakan agresif. Baichuan memutuskan untuk membiarkan makhluk itu memakan sisa-sisa makanan, sebagian karena kehati-hatian dan sebagian karena kekuatannya. Sementara itu, ukuran tubuh Baichuan mencapai 6,7 meter yang mengesankan, menjadikannya salah satu ular piton terbesar di dunia. Saat musim dingin perlahan berubah menjadi musim semi, Baichuan keluar dari guanya dan menuju ke sebuah sungai. Namun, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Aliran air telah berkurang, dan es kembali terbentuk. Baichuan bingung, karena ia menyaksikan es mencair hanya beberapa hari yang lalu. Selain itu, es yang terbentuk kembali mengeluarkan dingin yang intens, meningkatkan pada tahap paling dingin di musim dingin. Kejadian abnormal ini menimbulkan pertanyaan dalam pikiran Baichuan. Mungkinkah ada misteri yang belum terungkap di tempat yang sudah lama ia sebut sebagai rumahnya? Chapter 32. Perilaku aneh dan dilema moral. Rasa ingin tahu Baichuan tersulut, tapi dia menyadari bahwa mungkin ada bahaya di depan. Jadi dia ragu
sebelum akhirnya memutuskan untuk melihat lebih jauh. Meskipun ia menghargai hidupnya, dia bukanlah tipe yang penakut. Menyingkir tanpa mencoba memahami masalah di wilayah sendiri tidak akan berguna. Ia merenungkan akibat dari terus mundur dan menyadari bahwa suatu hari nanti mungkin dia tak punya tempat untuk pergi lagi. Bai Chuan berpikir bahwa kemunculan manusia-manusia ini mungkin terkait dengan peristiwa misterius yang pernah dia saksikan sebelumnya di daerah tak berpenghuni. Dia mengubah bentuk tubuhnya agar menyatu dengan sekitar dan mengamati seorang pria dan wanita yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal saat lewat. Meskipun ada hambatan bahasa, Bai Chuan menduga bahwa para penyerbu ini terkait dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Chuan dengan hati-hati mengamati kelompok tersebut dan menyaksikan perbuatan mereka yang tidak manusiawi. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dan tampak sedang mencari sesuatu sambil menciptakan kerusakan di hutan dan pada makhluk-makhluknya. Bai Chuan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar manusia atau praktisi seni gelap? Pengejaran tak henti-hentinya kelompok tersebut terhadap seekor harimau yang tampak lelah menandakan bahwa target utama mereka bukanlah binatang tersebut. Dia dengan enggan meninggalkan tempat persembunyiannya, berusaha menghindari pertemuan dengan para orang asing. Dia tidak sengaja menemukan mayat seorang manusia, menyadari bahwa mengonsumsi tubuh tersebut dapat memberikan informasi berharga tentang kemampuan para penyerbu ini. Namun, kompas moralnya mencegahnya untuk melakukan tindakan seperti itu. Meskipun dia tidak lagi menjadi manusia, nilai-nilai tertentu dari kehidupan masa lalunya masih mempengaruhinya, dan dia menolak untuk melampaui batasan etika tertentu. Chapter 33, Kelahiran Harta Karun. Lanjutan dari chapter sebelumnya, karena dia tidak tega, Bai Chuan hanya memproses untuk mengetahui kekuatan dari manusia-manusia tersebut. Pada saat ini sistem menunjukkan 98%, 99%, 100% scan berhasil. Dengan pesan scan berhasil terpampang di layar, Bai Chuan akhirnya merasa lega dan cepat-cepat menyelinap pergi, sementara tidak ada orang di sekitar. Setelah kembali ke liang bawah tanahnya yang lebih dari 20 meter dalam, Bai Chuan merasa sepenuhnya tenang. Tahu bahwa manusia tidak menemukan lokasinya karena kedalaman liang tersebut. Bai Chuan pernah melihat jenisnya sendiri, seekor king cobra tidur nyenyak di sarangnya, namun akhirnya ditarik paksa keluar dan dimainkan oleh orang-orang dengan wajah kasar. Dia menduga bahwa beberapa manusia memiliki kemampuan pelacakan yang memaksanya untuk bersembunyi sementara waktu. Manusia. Bai Chuan menghela nafas kemudian membuka panel kemampuan untuk memeriksa kemampuan manusia. Ras, manusia, kemampuan, otak kecerdasan level 3 dalam kurung raja, kelenturan level 2, daya tahan level 2, simbiosis level 1, komunikasi level 1, kehendak level 1, kuat level 1. Bai Chuan tertarik pada tingkat raja dari kemampuan otak kecerdasan level 3. Bertanya-tanya apakah ini melebihi kemampuan lain pada tingkat yang sama, seperti otak cerdas misalnya. Dia menyadari bahwa manusia menjadi penguasa dunia berkat otak mereka yang cerdas dan tangan yang lincah. Oleh karena itu, tingkat raja mungkin lebih tinggi dari tingkat overload. Namun sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada tingkatan di atas raja, mungkin level 4 dan di atasnya? Membayangkan tingkat baru ini, Bai Chuan menemukan bahwa tidak ada dari kemampuan yang tercantum menjelaskan kekuatan aneh yang ia lihat pada manusia. Dia bertanya-tanya apakah kekuatan-kekuatan ini diperoleh melalui kultivasi dan tidak dapat diambil. Menyimpan pemikiran tersebut untuk sementara waktu,
Prioritas Bai Chuan adalah untuk belajar bahasa manusia, memahami tujuan mereka, dan mungkin ikut terlibat dalam urusan mereka. Bagaimanapun, itu adalah wilayahnya, dan dia ingin menjadi tuan rumah yang ramah. Bai Chuan dengan cermat memeriksa setiap kemampuan dan memutuskan untuk fokus pada komunikasi informasi level 1, karena tampaknya paling mungkin membantunya memahami bahasa manusia. Selain itu, tidak akan memakan waktu lama bagi kemampuan tersebut untuk berevolusi menjadi level 1, memungkinkannya untuk mengejar manusia sebelum mereka menemukan sasarannya. Mengambil keputusan untuk memperkuat kemampuan tersebut, Bai Chuan melalui proses fusi dan terlelap dalam tidur yang dalam saat evolusi dimulai. Keesokan harinya di tengah hari, Bai Chuan membebaskan diri dari benda yang mengeras akibat evolusi dan merasa tidak ada perubahan yang terlihat. Tetapi dia tahu bahwa kemampuan telah berhasil diperkuat, mungkin dalam bentuk pasif. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria dan seorang wanita sedang memanggang ayam di dekat api. Mereka membicarakan pencarian mereka untuk sesuatu yang disebut itu. Mereka percaya bahwa itu mungkin berada di dekat mereka dan terkait dengan kebangkitan dan keruntuhan keluarga mereka. Tiba-tiba, hawa dingin yang sangat kuat menyebar dari arah timur, menyebabkan sekitarnya membeku. Kedua saudara itu penuh kegembiraan, berlari menuju pusat hawa dingin. Bai Chuan yang baru saja keluar dari liangnya menyaksikan pemandangan tersebut dan mendengar manusia memanggil anak kecil dan harta karun. Sekarang dia mengerti bahasa mereka dan menyadari bahwa sebuah harta karun telah lahir. Dengan rasa ingin tahu yang memuncak, Bai Chuan mengikuti kegemparan tersebut. Matanya yang tajam menatap sosok di kejauhan. Bab chapter 34. Peristiwa tak terduga. Diiringi oleh kerumunan, Bai Chuan dengan diam-diam mendekati tempat kejadian dan memanjat pohon tinggi, memberinya pandangan jelas tentang situasi di bawah. Apa yang dilihat membuat matanya terbelalak kaget, karena pemandangan di bawah terbagi menjadi 3 kubu. Satu kelompok membentuk lingkaran ular, sementara sejumlah besar orang berusaha keras untuk masuk ke pusat untuk mengganggu aksi mereka. 2 faksi bersaing untuk menguasai posisi tengah. Di tengah-tengah, beberapa orang berusaha menangkap serangga putih yang aneh dengan tubuh yang jernih dan terlihat celah kecil. Serangga itu tampak tidak tahu dari mana asalnya, tapi sekarang berada di bawah pantauan seseorang. Panik, serangga itu bergerak ke kiri dan ke kanan, berusaha untuk melarikan diri dari perangkap. Tetapi bahan jaring khusus dan seorang pria dengan tongkat terus menggagalkan gerakannya, memaksa serangga itu semakin terperangkap. Tiba-tiba seorang pemuda berteriak dari sebuah kerumunan yang kacau, mendesak orang lain untuk bertindak dan mencegah keluarga Li merebut serangga sutra dingin berdarah. Teriakan itu dijawab oleh seseorang wanita tua yang dikenal karena kemampuan beracunnya, dan kabarnya telah mencapai batas 6. Kedatangan wanita tua dan 2 orang baru mengubah situasi, membuat faksi yang berusaha menangkap serangga menjadi terancam. Di tengah kekacauan, hembusan udara dingin muncul, membuat semua orang mundur kesakitan, kecuali pria besar yang memegang tongkat yang sekarang tertutup embun es. Orang-orang bertopeng memanfaatkan kesempatan ini dan berusaha merebut serangga sutra dingin dalam keadaan melemah, sementara yang lain di kerumunan diprovokasi untuk ikut berdesakan. Di tengah kekacauan, beberapa orang pintar menyadari bahaya dan mundur, tetapi sebagian besar tetap maju. Zhao Yu ragu-ragu, tetapi wanita ular menasihatinya untuk tidak bergabung dalam kerumunan karena firasat buruknya. Dia merasakan ada sesuatu yang menakutkan di sekitar yang mempengaruhi bayi di pundaknya. Ketika pria pendek yang berada paling dekat dengan serangga sutra
mencoba menangkapnya. Tiba-tiba serangga itu menembakkan aliran cahaya putih yang membekukan pria itu menjadi patung es. Situasi semakin memanas ketika pemain tongkat besar berusaha mundur, tetapi udara dingin semakin menyebar, merangkapkannya dan yang lainnya dalam cengkraman yang mencekam. Chapter 35. Melampaui ekologis. Hawa dingin menyebar dengan cepat di sekitar area itu, membekukan semua orang di jalurnya. Sentuhan dingin itu seperti katalis, seketika mengubah mereka yang terjebak menjadi mayat tanpa nyawa. Dengan ekspresi mereka membeku dalam ketakutan. Cacing sutra es meskipun masih hidup, kini lamban dan tidak lagi sejernih sebelumnya. Ledakan kekuatan tiba-tiba ini membuat sedikit orang yang tersisa terkejut, takut untuk mendekati cacing sutra es lagi. Tak yakin apakah itu bisa melepaskan serangan mematikan lainnya. Dari jarak jauh, Bai Chuan mengamati adegan itu dengan kagum. Merasa sulit untuk percaya bahwa makhluk sekecil ini bisa menyebabkan kematian puluhan orang dalam sekejap. Dia bertanya-tanya apakah dunia tempat dia berada sekarang adalah dunia seni bela diri tingkat tinggi, atau apakah makhluk-makhluk ini telah berkembang di luar ekologis mereka. Tiba-tiba tawa riang memecah suasana tegang. Seorang bernama Crazy Zhang, seorang pria botak dengan bekas luka, muncul dengan sarung tangan emas besar di tangan kirinya. Baru saja dia membunuh seorang yang selamat dengan mengekstrak jantungnya. Zhou Yu mengidentifikasinya sebagai Crazy Zhang, sebelumnya dikenal sebagai Zhang Bo, yang dulunya adalah murid dari guru Guang Shan. Beberapa tahun yang lalu, dia membunuh guru Guang Shan dan adiknya serta mencuri batu bela diri guru. Wanita ular menyadari bahwa Crazy Zhang mungkin telah menyebarkan berita tentang cacing sutra es. Dia dengan santai mengakui hal itu, berencana untuk menggunakan insiden ini untuk mendapatkan ketenaran. Seorang sosok yang bersembunyi di bawah panas muncul, mengagetkan Bai Chuan yang sebelumnya mengira dirinya tersembunyi dengan baik. Sosok baru ini adalah seorang pemuda tampan dengan tangan kanan yang sangat indah. Crazy Zhang mengusulkan agar mereka mencoba menangkap Han Chan, cacing sutra es, dan menentukan kepemilikan dengan kemampuan mereka. Dia menyarankan agar wanita ular mencobanya terlebih dahulu, karena dia yang tertua di antara mereka. Jika dia gagal, giliran pemuda tampan itu dan kemudian Crazy Zhang. Wanita ular itu setuju dan mencoba menangkap cacing sutra es dengan menggunakan daun bambu hijau miliknya. Tetapi cacing tersebut membalas dengan hembusan udara dingin, membuatnya terluka dan tidak mampu menahannya. Crazy Zhang mengejek kegagalan wanita ular dan kini giliran pemuda tampan itu untuk mencobanya.